Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadilah dan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir dari mata kuliah manajemen risiko konstruksi dengan materi respon risiko, metode risiko dan tindakan. Nah, respon risiko di sini dalam manajemen risiko adalah strategi yang dipilih organisasi atau tim proyek untuk menangani ancaman dan atau memanfaatkan peluang agar tetap berada dalam batas apetit dan toleransi yang diterima. Intinya, respon mencakup opsi menghindari, mengurangi, mengalihkan, dan menerima. Lalu ada juga macam-macam respon risiko. Yang pertama itu avoid ataupun menghindari. Nah, dengan avoid dengan deskripsi mengubah rencana agar sumber risiko tidak terjadi, cocok untuk risiko berdampak besar dan di luar toleransi. Lalu yang kedua juga ada mitigate atau mitigasi, yaitu menurunkan kemungkinan atau dampak melalui kontrol teknis atau administratif, latihan ataupun perubahan rencana kerja. Lalu ada transfer, yaitu memindahkan konsekuensi ke pihak ketiga, misalnya lewat kontrak ataupun asuransi. Lalu yang keempat ada accept, yaitu mengakui risiko tanpa tindakan proaktif dapat disertai rencana kontingensi dan cadangan bila terjadi. Berikut data probabilitas dan dampak yang telah didapatkan oleh presentasi kemarin, materi kemarin, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Terpukul atau timpa material dengan probabilitas jarang terjadi, skalanya 2. Dampaknya tinggi, skala 4 dikategorikan risiko 8, yaitu risiko yang sedang. Lalu gagal struktur, atau keterlambatan proyek dengan probabilitas jarang terjadi, skalanya 2. Dengan dampak yang sangat tinggi, skalanya 5, di kategori risiko 10, yaitu risiko tinggi. Lalu ada alat drop hammer tergelincir atau roboh dengan probabilitas jarang terjadi, skala 2. Dengan dampak yang tinggi, skala 4, di kategori risikonya 8, yaitu kategori risiko yang sedang. Lalu ada gangguan pendengaran akibat kebisingan alat, probabilitasnya sering terjadi dengan skala 3, lalu dampak yang rendah dengan skala 2 di kategori risiko 6, di mana kategori risiko sedang. Lalu masalah saluran pernapasan akibat debu dan partikel dengan probabilitas jarang terjadi, skala 2 dengan dampak yang sedang, dengan skala 3 didapatkan kategori risiko 6 yaitu risiko yang sedang. Berikut adalah tabel acuannya dengan mengikuti peraturan dari ISO 1300. Lalu di sini juga ada hasil respon risiko dari 5 identifikasi risiko yang kami dapatkan kemarin. Yaitu identifikasi risiko pertama terpukul atau tertimpa material. Respon risiko kami mitigate atau kurangi dengan tindakan pasang barikade fisik, tagline pada beban, spotter berlisensi, inspeksi sling atau shackle harian, housekeeping ketat, material stacking, tinggi tumpuk amannya harus diperhatikan, lalu jadwal angkat saat angin rendah, lalu ada juga wajib APD helm, sepatu safety, dan rompi high visibility. Lalu ada yang kedua gagal struktur dan keterlambatan proyek, itu respon risikonya avoid atau hindari dengan tindakan review desain independen ataupun peer review, lalu verifikasi kapasitas fondasi, formwork ataupun scaffolding, dan stop work bila deviasi mutu kritis, serta sekuensi ulang agar tidak overloading sementara. Lalu yang ketiga ada alat drop hammer tergelincir atau roboh dengan respon risiko transfer atau dialihkan dengan tindakan asuransi alat berat dan pihak ketiga dan juga subkontrak operasi khusus ke penyedia bersertifikasi. Nah, yang keempat, gangguan pendengaran akibat kebisingan. Respon risikonya mitigate ataupun kurangi dengan tindakan pengendalian teknis peredam, enclosure, ataupun barrier akustik, lalu rotasi kerja, lalu juga zona kebisingan bertanda TB, lalu audiometri berkala, dan juga wajib earplug atau earmuff SNR sesuai pengukuran. Dan juga ada masalah pernapasan akibat debu dan partikel dengan respon risiko mitigate atau kurangi dengan tindakan ventilasi lokal atau umum, dan fogging atau penyiraman jalan, penutup muatan, housekeeping, rute lalu lintas khusus, monitoring partikulat, lalu ada juga wajib respirator sesuai jenis partikel, misalnya P2 atau P3, dan fit test, dan juga yang terakhir pemeriksaan kesehatan paru-paru berkala.
Lalu ada IBPRP. Nah, IBPRP adalah singkatan dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Sederhananya, IBPRP adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, menilai tingkat risikonya, dan kemudian menentukan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Berikut tabel IBPRP. Nah, untuk uraian pekerjaan pemasangan fire cap dan kolom pedestal, dipilih identifikasi bahaya terpukul atau tertimpa material, lalu juga ada gagal struktur dan keterlambatan proyek. Nah, untuk risiko terpukul atau tertimpa material yaitu pekerja terluka, peralatan rusak, dan material terbuang dengan eh, dengan perundang-undangan atau persyaratan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 2 2017 Jasa Konstruksi, Permen PUPR Keselamatan Konstruksi, lalu Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang ketiga SNI Desain Struktur, yang keempat Permen PUPR Mutu dan Keselamatan Konstruksi. Untuk penilaian tingkat risiko terpukul tertimpa material dengan probabilitas yang kami dapatkan pada awalnya 2, dampaknya 4, didapatkan nilai risiko yaitu 8 dengan tingkat risiko yang dikategorikan sedang. Lalu dilakukan pengendalian risiko awal, yaitu seperti pasang barikade fisik, lalu sewa spotter berlisensi, inspeksi sling atau shackle harian, lalu housekeeping ketat, material stacking, tinggi tumpuk aman juga diperhatikan, lalu yang terakhir wajib APD helm, sepatu safety, dan rompi high visibility. Penilaian sisa risikonya yang probabilitas awalnya 2 menjadi 1, dampaknya yang awalnya 4 menjadi 2. Dengan nilai risiko yang didapatkan pada hasil sisanya 2, dengan tingkat risiko yang awalnya sedang menjadi rendah. Lalu ada identifikasi bahaya yang gagal struktur dan keterlambatan proyek. Risiko pekerjaannya adalah struktur runtuh, menyebabkan korban jiwa. Lalu ada kerusakan alat dan yang terakhir proyek terlambat. Undang-undangnya sama dengan penilaian tingkat risiko yang kami dapatkan pada awalnya dengan probabilitas skalanya 2 dengan dampaknya 5 dan didapatkan dari risiko 10. Nah, tingkat risikonya dikategorikan tingkat risiko yang tinggi. Lalu dilakukanlah pengendalian risiko awal yaitu review desain independen, yang kedua verifikasi kapasitas fondasi, formwork ataupun scaffolding, nah, lalu sequencing ulang agar tidak overloading sementara. Nah, didapatkan penilaian risiko dengan tingkat probabilitas yang awalnya 2 menjadi 1, lalu tingkat dampaknya yang awalnya 5 menjadi 4, dan didapatkanlah nilai risikonya 4, dan tingkat risikonya dapat dikategorikan menjadi awalnya tinggi menjadi rendah. Lalu ada pembobokan mini file dengan identifikasi bahaya, gangguan pendengaran akibat kebisingan, dan juga masalah pernapasan akibat debu dan partikel. Nah, untuk risiko dari gangguan pendengaran akibat kebisingan, yaitu penurunan pendengaran sementara ataupun menetap, lalu cedera serius hingga fatal. Yang ketiga, area kerja berantakan dan permukaan area tidak rata. Nah, untuk perundang-undangan atau persyaratannya, yaitu NAB kebisingan K3, lalu ada Permenaker dan Regulasi K3 Umum. Lalu yang ketiga NAB Debu dan Lingkungan Kerja. Yang keempat Regulasi Kualitas Udara Kerja. Nah, untuk penilaian tingkat risiko gangguan pendengaran akibat kebisingan, probabilitasnya 3, dampaknya 2, dan didapatkan nilai risiko 6 dan dikategorikan tingkat risiko yang sedang. Lalu dilakukan pengendalian risiko awal yaitu seperti pengendalian teknis ataupun peredam, enclosure ataupun barrier akustik. Lalu rotasi kerja, lalu menambahkan zona kebisingan bertanda dB, lalu ada audiometri berkala, dan 4, wajib earplug atau earmuff SNR sesuai pengukuran. Nah, penilaian risikonya yang didapatkan probabilitas 1, dampaknya 2, dan didapatkan nilai risiko 2, dan dapat dikategorikan tingkat risiko yang rendah. Lalu ada masalah pernapasan akibat debu dan partikel yang mana menyebabkan risiko iritasi batuk ataupun ISPA. Lalu debu di udara terhirup pekerja dan warga sekitar. Terkhusus di proyek ini debunya dihirup oleh pasien-pasien rumah sakit dengan
perundang-undangan atau persyaratan yang sama, didapatkan penilaian tingkat risiko probabilitasnya 2, dampaknya 3, dan didapatkan nilai risiko 6, dan dikategorikan tingkat risiko yang sedang. Lalu ada pengendalian risiko awalnya juga, yaitu ventilasi lokal atau umum, dan penyiraman jalan ataupun penyiraman site. Lalu ada monitoring partikulat, lalu ada juga wajib respirator sesuai jenis partikel, juga yang terakhir ada pemeriksaan kesehatan paru-paru. Lalu didapatkan pilihan risiko yang probabilitasnya didapatkan 1, dampaknya 3, dan didapatkan nilai risiko 3. Tingkat risikonya dikategorikan tingkat risiko yang rendah. Lalu ada deskripsi risiko uraian pekerjaan, yaitu pemancangan dengan identifikasi bahayanya alat drop hammer tergelincir atau roboh dengan risiko pekerja tertimpa mengakibatkan cedera, lalu ada alat rusak, lalu material yang terkena alat bisa rusak, dan yang terakhir area kerja berantakan dengan perundang-undangan atau persyaratan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang kedua Standar Operasional Alat Berat, yang ketiga Permen PUPR SMKK. Dengan penilaian tingkat risiko yang kami dapatkan, probabilitasnya 2, dampak 4 dengan nilai risiko 8, dan dapat dikategorikan tingkat risiko sedang. Lalu dilakukan pengendalian risiko awal, yaitu asuransi alat berat dan pihak ketiga. Lalu yang kedua, subkontrak operasi khusus ke penyedia bersertifikasi. Nah, didapatkan penilaian sisa risiko, probabilitasnya yang awalnya 2 menjadi 1, dampaknya yang awalnya 4 menjadi 2, dan didapatkan nilai risiko 2, dan dapat dikategorikan tingkat risiko yang rendah. Sekian presentasi dari kami. Kata bijaknya, berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa. Ini diambil dari lirik eh, Gas Festivalis, lirik lagu dari band Festivalis. Mungkin sekian presentasi dari saya, Muhammad Al-Fadilah, mewakilkan kelompok 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.